Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Yang pertama adalah kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Integrasi sendiri berarti penyatuan hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan masih banyak terdapatnya potensi konflik di beberapa wilayah Indonesia pada masa kini. Wilayah-wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan konflik yang tinggi adalah Papua, Sumatera Utara, dan juga Sulawesi Tengah. Konflik bukan hanya saja mengancam persatuan dan kesatuan, kita juga harus menyadari betapa konflik telah menimbulkan banyak korban dan juga kerugian. Seperti yang dijelaskan oleh sejarah tentang pemberontakan-pemberontakan yang terjadi pada tahun 1948 hingga 1965 yang telah menewaskan banyak korban, bahkan mengakibatkan banyak manusia harus mengungsi karena kejadian tersebut. Maka kita harus merenungkan apa yang ditulis oleh Muhammad Hatta pada tahun 1932 tentang pemersatu bangsa. Untuk materi yang kedua adalah teladan para tokoh perjuangan. Yang pertama adalah pahlawan dari Papua. Papua sejatinya adalah wilayah dari NKRI tapi dalam kekuasaan Belanda. Pada tahun 1962, Indonesia memilih jalur militer untuk merebut Papua. Untuk menjadikan Papua menjadi wilayah NKRI, muncullah tokoh-tokoh seperti Frans Kasiepo, Silas Papare, dan juga Martin Inde. Frans Kasiepo, yaitu tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua. Anggota delegasi Papua dalam konferensi Malino, tokoh yang ikut merancang pemberontakan melawan Belanda, dan juga tokoh yang ikut mendirikan partai politik Irian Sebagian Indonesia atau ISI. Silas Papare, yaitu tokoh yang membentuk Komite Indonesia Merdeka, mendirikan Partai Kemerdekaan Irian, dan juga membentuk Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta. Martin Inde, yaitu polisi Hindia Belanda, ketua distrik, ketua Partai Indonesia Merdeka, dan juga menghimbau perlawanan terhadap Belanda dan juga menyusun kekuatan gerilya. Untuk selanjutnya adalah para raja yang berkorban untuk bangsa. Yang pertama adalah Sultan Syarif Karim II. Ia menyatakan dukungan kepada Indonesia dan menyerahkan harta senilai 13 juta gulden pada tahun 2014 setara dengan 1,47 triliun. Wah, bagaimana ya kalau sekarang? Saat revolusi kemerdekaan pecah, Sultan aktif menyuplai makanan untuk arah laskar dan menyerahkan 30% hartanya kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta. Yang kedua adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Ia bukan saja bertindak untuk kesatuan bangsa, ia bahkan melakukan perbuatan teladan berupa keharusan pemimpin menyatu dengan rakyatnya. Untuk materi yang terakhir adalah perempuan pejuang. Opu Daeng Risaju, meskipun ia meninggalkan kebangsawanan dan suaminya dan juga tekanan berat dari kerajaan dan pemerintah kolonial Belanda, ia tetap memilih Indonesia dan mengikuti PSII.